Para pecinta kuliner pasti tidak asing dengan hidangan sushi dan sashimi dari Jepang, salad nikwas dari Prancis, marmitaco dari Spanyol, hingga chamchi gimbap dari Korea. Ya, semua adalah hidangan berbahan dasar ikan tuna. Tapi fakta menarik yang mungkin tidak semua orang tahu adalah bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang ikan tuna terbesar di dunia. Tercatat hingga tahun 2024, produksi ikan tuna mencapai 17,4% total produksi dunia, dengan nilai ekspor mencapai 1,03 miliar USD. Kondisi ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang menjadi jalur migrasi tuna karena diapit oleh dua samudra. Hal ini menempatkan Indonesia masuk ke dalam 5 eksportir terbesar di tingkat global, dan angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan permintaan global yang semakin naik. Pada tahun 2024, ya kita mencatat bahwa nilai ekspor tuna cakalang tongkol di Indonesia itu mencatat rekor tertinggi sebesar 1,03 miliar USD dengan volume itu sebesar 278,50 ribu ton. Kinerja yang gemilang ini sebenarnya mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai ekspor naik 11,6% dan volume meningkat 37,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, pencapaian ini menegaskan bahwa peran strategis Indonesia sebagai salah satu produsen sekaligus eksportir tuna di pasar global. Kinerja positif ini berlanjut hingga sampai dengan Juni 2025, di mana ekspor tuna cakalang tongkol Indonesia mencapai 493,91 juta USD dengan volume sebesar 133,65 ribu ton, atau kita lihat pertumbuhannya itu adalah 8,2% dalam nilai dan 16,3% dalam volume dibandingkan dengan periode tahun 2024. Tercatat hingga tahun 2024, jenis tuna yang menjadi primadona untuk ekspor adalah tuna sirip kuning, tuna albacora, tuna sirip biru, dan cakalang. Semua dikirim ke luar negeri dalam bentuk file, kalengan, dan tuna utuh beku. Selain karena rasanya yang enak, kandungan asam amino esensial pada proteinnya dan kandungan omega 3-nya yang tinggi menjadikan tuna sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga otak, sekaligus membangun dan membantu pemulihan otot setelah berolahraga. Tak hanya baik bagi kesehatan, tuna juga berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Ekspor tuna membuka peluang bagi nelayan dan pengusaha perikanan meningkatkan kesejahteraannya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir dan bergantung pada industri perikanan. Pertama adalah peningkatan ekspor tuna ini secara langsung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan devisa negara kita. Dan ini memperkuat posisi neraca perdagangan Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Di sisi hulunya, tuna ini banyak ditangkap oleh nelayan kecil, yaitu melalui akses pasar ekspor. Ini mendorong harga tuna segar, tuna beku maupun olahan yang berada di tingkat yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pasar domestik. Sehingga nilai jual yang tinggi ini di pasar ekspor akan berdampak langsung dengan kesejahteraan keluarga nelayan tentunya. Nah, selain nelayan, tentu pelaku usaha di bidang pengolahan,
logistik dan pemasok bahan pendukung juga akan mendapat dampak ekonomi dari ekspor tuna ini. Nah, tentunya kegiatan ekspor tuna ini akan mendorong sebenarnya berkelanjutannya usaha dari hulu hingga hilir yang akan menyerap ribuan tenaga kerja dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kita. Selain tuna, udang juga menjadi komoditas ekspor unggulan dari perairan Indonesia. Tak hanya lezat sebagai bahan makanan, udang juga menjadi sumber penghasilan penting bagi banyak petambak dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Sebagai makanan laut populer, udang memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi, yaitu mencapai 3 miliar USD per tahunnya. Permintaan untuk udang, khususnya udang faname dan udang windu, terus meningkat seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih dari daging merah ke daging putih, termasuk ikan dan udang. Disinilah peran pangan biru menjadi penting untuk menjadi sumber protein bagi masyarakat. Memasuki tahun 2025 ini, kinerja ekspor udang menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga data kita Juni 2025, ekspor udang telah mencapai sebesar 112,98 ribu ton dengan nilai sebesar 932,30 juta USD atau meningkat sebesar 14,7% dalam volume dan 23,3% itu dalam nilai dibandingkan dia dengan periode yang sama di tahun 2024. Menurut rilis data Kelautan Perikanan yang diterbitkan oleh Pusdatin KKP, ini menyampaikan bahwa angka sementara produksi udang Indonesia di tahun 2024 sebesar 1,43 juta ton yang terdiri dari produksi udang dari perikanan budidaya sebesar 1,13 juta ton, perikanan tangkap laut sebesar 280,6 ribu ton, dan perikanan tangkap perairan umum sebesar 19,29 ribu ton. Keunggulan letak geografis yang dimiliki perairan Indonesia menjadikan hasil lautnya berkualitas dengan cita rasa yang lebih baik dari perairan di negara lain. Hal tersebut juga menjadi nilai tambah bagi perikanan tanah air, sehingga tidak salah jika Indonesia kerap menjadi salah satu titik impor bagi negara lain dalam bidang perikanan. Keunggulan utama udang Indonesia terletak pada kualitas dan cita rasanya. Perairan tropis yang kaya dan pakan alami, teknik budidaya yang beragam, serta metode penangkapan tersebut menjaga kesegaran dan mutu daging udang itu sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia ini juga memiliki kemampuan mengolah udang menjadi berbagai bentuk, mulai dari udang utuh, tanpa kepala, udang kupas, hingga produk bernilai tambah seperti breaded shrimp atau nobashi dan udang matang. Nah, keberagaman produk ini itu memudahkan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan selera konsumen yang berada di setiap pasar. Keberhasilan tuna dan udang sebagai komoditas andalan ekspor perikanan tanah air tak lepas dari peran pelaku usaha yang senantiasa menjamin mutu produk yang dihasilkan agar selalu baik dan memenuhi kualitas untuk dapat diekspor.
untuk menjaga kualitas itu kita ada beberapa tahapan, terutama adalah bahan bakunya sendiri. Ketelusurannya bahan baku itu harus kita pertanggungjawabkan, dalam arti kita memperoleh bahan baku dari sumber yang bisa kita jaga mutunya. Jadi terutama tuna ini karena mempunyai potensi untuk histamin. Untuk ikan lain mungkin nggak ada histamin, mungkin jaga bakteri dan sebagainya, tapi nggak ada histamin. Untuk tuna dan beberapa spesies yang dalam keluarga Scrumbidae itu memang ada histamin. Itu kita harus menjaga dari hulu sampai ke hilir. Ya, ikan yang termasuk dalam keluarga Scombridae, termasuk tuna, mengandung senyawa alami histamin yang jika dikonsumsi secara berlebih bisa menyebabkan alergi hingga keracunan. Namun, keracunan tersebut tidak selalu datang dari kelompok ikan yang secara alami mengandung histamin, tapi juga bisa disebabkan oleh ikan yang mutunya kurang segar. Semakin tinggi tingkat kerusakan pada ikan, maka semakin banyak kandungan histamin yang terbentuk. Selain menjaga kualitas dan mutu tuna, tahapan proses pengolahan ikan yang dilakukan pun menjadi salah satu alasan ikan tuna dari perairan Indonesia masih diminati oleh para importir dari Amerika, Asia, hingga Eropa. Di penerimaan tahapannya receiving itu kita timbang, kita cuci, terus setelah itu kita fillet. Fillet itu deheading atau pemotongan kepala dan membuat loining di belah 4 itu menjadi loin. Nah, nanti setelah itu kita buang iga dan daging hitam, dipisahkan bukan dibuang, dipisahkan. Terus diambil daging perut, terus skinning itu dibuang kulitnya, di trimming, dirapikan. Nah, setelah itu kita CO. Karena kita ke Amerika itu masih ini CO ya, masih menggunakan CO. Kalau Eropa udah nggak bisa dengan ada injeksi CO, tapi kalau untuk Amerika masih bisa. Nah, setelah di CO kita diamkan di chilling room itu selama 30 jam. Itu untuk penetrasi CO-nya ke dalam. Nah, setelah 30 jam baru kita retouching. Retouching itu kita bentuk sesuai yang diinginkan. Misalnya ada saku, ada loin, ada steak, ada cube, ada ground meat, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita wrapping atau dimasukkan plastik vakum, terus divakum, baru dibekukan. Setelah dibekukan, kita packing. Setelah packing kita ada tahapan yang penting juga adalah metal detecting. Jadi kita cek kandungan metalnya. Kalau lolos baru kita store atau ditaruh di cold storage, di penyimpanan, baru menunggu ekspor stuffing. Setiap unit pengolahan ikan tuna juga sangat memperhatikan sistem pengelolaan resiko terkait keamanan pangan sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dari aturan yang berlaku, terutama dalam skala internasional. Ya, jadi HACCP itu benar-benar harus kita jalankan karena di situ kita harus menjalankan urutan-urutannya. Mulai dari awal sampai akhir itu harus sesuai mengikuti SOP-nya, GMP-nya dan SSOP-nya harus kita jalankan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karyawannya. Ya, jadi kita harus mengupgrade terus karyawan melalui pelatihan atau training. Setali 3 uang dengan ikan tuna, kualitas mutu udang yang dijaga dengan baik juga mampu memberikan dampak pada keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan industri perikanan itu sendiri. Pembudidaya udang yang secara konsisten dalam menghasilkan udang berkualitas tinggi akan mampu membangun reputasi yang kuat di pasar dan menghasilkan hubungan jangka panjang dengan konsumen serta mitra bisnis.
Proses pengolahan udang ya pastinya dari penerimaan bahan baku dulu ya. Kita terima dari udang budidaya, memang hampir semuanya udang dari budidaya, baik itu dari Lampung, Jawa Barat gitu, yang banyak Jawa Timur, sampai Jawa Timur juga sebenarnya ada, tapi mungkin yang paling banyak ada di Lampung. Jadi proses dari penerimaan, terus kemudian memang kita ada proses lanjut ya nanti sampai ke potong kepala udang gitu ya, kemudian di sorting size, jadi grading ya, kalau kita bilang grading size, kemudian nanti dari sana kita akan ada arahan nih, produk ini mau diarahkan ke produk apa. Jadi arahan produksinya kan jelas, apakah itu produk headless yang masih dalam bentuk headless, dalam produk sipil itu dia tidak perlu dibuang kulitnya. Kemudian ada produk yang memang harus dikupas kulitnya, untuk produknya PND, PDTO, kemudian untuk produk cook juga masih sama. Dalam pengembangannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk memperluas pasar produk perikanan Indonesia, sekaligus membuka gerbang investasi di tingkat global. Salah satunya adalah dengan memastikan produk-produk perikanan yang siap dipasarkan telah memenuhi standar ekspor dan berkelanjutan. Karena tak bisa dipungkiri, perhatian masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan semakin meningkat. Bahkan, sebagian besar konsumen lebih memperhatikan proses pengolahan pangan from farm to table. Dengan adanya jaminan ketelusuran produk ekspor khususnya perikanan, dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka pilih. Terkait ketelusurannya atau traceability-nya, KKP ini telah mengembangkan sistem ketelusuran dan logistik ikan nasional atau kita kenal dengan istilah Stellina. Stellina ini adalah berbasis digital yang diluncurkan pada acara Shrimp Summit di Bali beberapa waktu yang lalu, ya, di mana Stellina ini menjadi kunci daya saing tuna Indonesia di pasar global. Sistem ketelusuran digital ini gunanya adalah memastikan bahwa setiap produk memenuhi regulasi internasional yang berasal dari sumber legal dan berkelanjutan. Nah, serta akan memberikan jaminan mutu keamanan pangan itu sendiri. Stellina ini bisa memberikan gambaran lengkap sebenarnya tentang ketelusuran produk perikanan, yaitu kepada konsumen atau buyers secara transparan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan buyers global khususnya, dan sekaligus membuka akses di pasar premium kita. Di sisi lain, Stellina ini juga memperkuat logistik dan rantai pasok dengan mengurangi kehilangan atau losses pasca panen dan menjaga kualitas produk. Bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM perikanan, Stellina ini sebenarnya dapat meningkatkan keberpihakan dalam literasi bank dan pembiayaan, di mana Stellina ini dapat digunakan sebagai instrumen due diligence bank dalam menyalurkan dukungan ataupun pinjamannya. Bersama-sama Stellina ini kita wujudkan perikanan Indonesia yang modern, terpercaya, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Penerapan Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure merupakan salah satu prasyarat bagi pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan kerangka keamanan pangan sebagai pemenuhan persyaratan di negara tujuan ekspor. Itulah sebabnya pemerintah selalu mendorong penerapan sertifikasi jaminan mutu untuk produk perikanan Indonesia yang ingin dipasarkan, baik domestik maupun internasional, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor komoditas perikanan, serta memastikan layanan sertifikasi mutu yang menjadi syarat tujuan negara ekspor bisa diakses selama 24 jam sehari. Untuk sertifikasi, kita punya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2024 tentang mengatur bagaimana pengeluaran hasil perikanan dari wilayah Republik Indonesia ini ya. Tentu kita lakukan sertifikasi tadi mulai dari hulu untuk produk-produk perikanan tangkap, yaitu sertifikasi cara penanganan ikan yang baik di atas kapal ya. Kemudian yang untuk budidaya, cara perbenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, cara pemberian pakan yang baik, obat yang baik, dan nanti pada saat di pengolahan itu ada yang namanya sertifikasi kelayakan pengolahan, dan juga khusus untuk ekspor ini adalah ada sertifikasi mengenai HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, yang itu diberikan kepada unit-unit pengolahan ikan yang produknya akan diekspor. Dengan semakin banyaknya unit usaha pengolahan ikan yang memiliki SKP, Indonesia dapat meningkatkan reputasinya sebagai produsen perikanan berkelas dunia, sekaligus membuka peluang yang lebih luas lagi untuk bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Kalau perjanjian kerjasama artinya saling pengakuan ya, namanya Mutual Recognition Agreement atau Arrangement, itu kita sudah banyak ya, tentu dengan Uni Eropa kita sudah punya, dengan Korea, dengan RRT, dengan Rusia, Kanada, Vietnam, Norwegia, bahkan juga kita sudah punya dengan Arab Saudi, dan juga saat ini kita sedang berkomunikasi aktif untuk menambah negara-negara yang bisa ber-MOU dengan kita, salah satunya adalah Australia. Tapi ada juga negara-negara yang kita bisa ekspor tetapi tidak memerlukan MOU terlebih dahulu ya, seperti Amerika Serikat ya, bisa government to business gitu. Kita bisa, tapi Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap memfasilitasi ya. Dan ini semua kita harapkan kerjasama dengan negara-negara tujuan ekspor terus kita kembangkan sehingga keberterimaan produk perikanan dari Indonesia ini bisa lebih banyak tersebar di lebih banyak lagi negara tujuan ekspor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta adanya penjaminan mutu produk perikanan dari hulu ke hilir, diharapkan dapat melindungi sumber daya hayati ikan tetap sehat dan bermutu, sekaligus mewujudkan industri perikanan yang maju, berkelanjutan, dan mendunia.